Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali dihimpunkan di dalam persekutuan syafaat malam pada malam hari ini. Lampu cempor, keledai, dan ayam. Begitu judul cerita yang mengawali refleksi kita pada malam hari ini. Adalah seorang rabi bernama Moshe. Suatu hari, Rabi Moshe melakukan perjalanan ke negeri tetangga. Dia menunggang seekor keledai dan membawa hewan peliharaannya, yaitu seekor ayam jantan. Ia tiba di desa pertama di negeri itu, lalu ia mencari penginapan. Ternyata, karena ia adalah seorang Yahudi, ia ditolak untuk menginap di penginapan satu-satunya di desa itu. Maka Rabi Moshe pun memutuskan untuk bermalam di hutan di luar desa itu. Setelah menambatkan keledainya dan mengatur alas tidurnya, Rabi Moshe menyalakan lampu cempor yang dibawanya dan mulai membaca kitab suci sebelum tidur. Tiba-tiba ada angin kencang bertiup dan menjatuhkan lampu cempor itu serta merusakkannya. Rabi Moshe pun akhirnya memutuskan untuk tidur saja sambil berkata, "Segala yang Allah lakukan adalah baik." Kelelahan karena perjalanan jauh yang dilakukannya, Rabi Moshe tidur sangat pulas, sampai-sampai ia tidak mengetahui bahwa ada seekor musang membawa pergi ayam jantan miliknya. Dan kemudian ada pencuri yang datang dan mencuri keledainya. Pagi hari, Rabi Moshe bangun. Dan ia baru mulai menyadari bahwa ayam dan keledainya sudah lenyap. Namun, ia tetap tenang. Sambil membereskan perlengkapannya, ia tersenyum dan berkata, "Segala yang dilakukan Allah adalah baik." Rabi Moshe kemudian kembali ke desa yang menolaknya untuk menginap itu. Betapa terkejutnya dia ketika mengetahui bahwa ternyata tengah malam itu tentara musuh menyerbu desa itu dan membunuh semua penghuninya. Rabi Moshe berkata dalam hati, "Seandainya aku bermalam di desa ini, mungkin aku akan ikut terbunuh. Segala yang dilakukan Allah adalah baik." Rabi Moshe kemudian melanjutkan perjalanannya ke desa berikutnya. Di sana ia disambut baik. Dari percakapan dengan penduduk desa itu, Rabi Moshe mengetahui bahwa pasukan tentara yang menyerbu desa tadi sebenarnya melintasi hutan tempat ia bermalam. Seandainya saja lampu cempornya tidak jatuh ditiup angin dan rusak, pasti tentara-tentara itu akan mengetahui keberadaannya dan ia bisa celaka. Seandainya ayam jantan miliknya masih ada, mungkin ayam itu akan berkokok. Kalau saja keledainya tidak dicuri, pasti keledai itu sudah meringkik atau meronta menimbulkan kegaduhan yang akan menarik perhatian para tentara itu. Maka sekali lagi, Rabi Moshe berkata, "Segala yang dilakukan Allah adalah baik." Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan kehidupan kita,
Boleh jadi kita mengalami hal-hal yang menurut ukuran dunia, yang secara manusiawi kita pikir dan rasakan sebagai hal buruk yang merugikan kita. Itu bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Remaja yang gagal tes masuk sebuah perguruan tinggi idamannya, pemuda atau pemudi yang diputus ikatan cinta oleh sang kekasih, usaha yang sedang dirintis berantakan, sudah menjaga diri sebaik-baiknya masih juga terpapar COVID. Tiba-tiba didiagnosa mengidap penyakit yang sangat serius, dan yang sebagainya dan yang seterusnya. Ketika hal-hal itu terjadi, tidak mudah untuk menerimanya. Sulit untuk melihatnya sebagai sesuatu yang baik. Mungkin kita kecewa, bahkan boleh jadi kita marah kepada Tuhan. Tapi kalau semua itu terjadi dalam kondisi di mana kita sudah melakukan apa yang kita yakin bisa kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, bukankah ada kemungkinan bahwa Allah memang sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan yang lebih besar bagi kita? Gagal ujian masuk di perguruan tinggi tertentu bisa jadi membuat kita berkuliah di tempat lain yang malah lebih cocok dengan diri kita. Gagal menjalin cinta dengan si A bisa jadi membuat kita bertemu dengan si B yang malah lebih tepat menjadi pasangan hidup kita, dan yang seterusnya. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan Allah Bapa kita bisa berkarya dengan cara yang misterius untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tinggal apakah kita siap untuk dengan tulus merawat sikap iman seperti yang dilakukan Rabbi Moshe dalam cerita kita. Siap untuk dengan tulus dalam segala hal mengatakan segala yang dilakukan Allah adalah baik. Mengamini apa yang dipersaksikan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ketika kami menengok ke belakang, melihat ulang perjalanan hidup yang telah kami lalui, atau apa yang sedang kami alami. Mungkin di sana sini kami pernah kecewa, bahkan marah kepadamu, karena apa yang terjadi menurut kami adalah hal yang buruk, yang merugikan kami. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, kami mohon berikanlah kepada kami kekuatan untuk terus merawat dan menumbuhkan iman yang meyakini bahwa Engkau, Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Dan karena itu kami juga dimampukan untuk mau terus setia mengasihi Allah. Bapa, kembali kami menyerahkan
keberadaan kami, jemaat-Mu, baik anggota maupun simpatisan beserta keluarga masing-masing, dengan berbagai pergumulan yang dihadapi, khususnya puluhan keluarga, anggota, dan simpatisan yang terpapar COVID. Biarlah di tengah berbagai pergumulan yang sedang dihadapi ini, anak-anak-Mu dimampukan untuk tetap melihat dan mengalami kehadiran Tuhan. Bahwa Tuhan terus berkarya untuk mendatangkan kebaikan, sehingga dapat tetap merawat iman, pengharapan di dalam situasi yang berat yang sedang dihadapi itu. Kami berdoa bagi gereja-Mu termasuk jemaat GKI Gading Indah di dalam menjalani hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Biarlah di tengah-tengah masa pandemi ini, justru gereja-Mu boleh makin mampu menghadirkan diri sebagai pernyataan kasih Allah kepada dunia ini. Memberi diri untuk Tuhan pakai, menyatakan Injil keselamatan lewat karya yang boleh dilakukannya di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat di mana gereja-Mu dihadirkan. Kami tentu berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, untuk upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah agar bangsa ini mampu melewati pandemi dengan berbagai dampaknya di bermacam aspek kehidupan. Kami berdoa bagi terlaksananya secara optimal program vaksinasi massal dan pemberian vaksinasi booster. Kami berdoa bagi upaya-upaya pembangunan yang masih terus harus dilakukan oleh pemerintah. Kiranya masyarakat boleh mendukungnya dengan tulus ikhlas. Kami menyerahkan keberadaan umat manusia yang masih bergumul dengan pandemi di muka bumi ini. Kiranya Engkau yang membangkitkan kerelaan, kesukaan untuk mau saling membantu mengatasi masalah bersama ini. Kalau sebentar kami kembali akan beristirahat, kiranya tangan kasih Tuhan yang penuh kuat kuasa yang terus menopang menaungi kami, memeliharakan kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan baik, dengan cukup, dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, untuk terus memuliakan Tuhan dengan apa yang kami perbuat. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.